Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kajian malam hari ini kita lanjutkan. Mudah-mudahan dalam waktu secepat mungkin kita bisa menyelesaikan dari tinggal beberapa lembar ini, dikarenakan kita sudah masuk pada malam ke-23, sedangkan pembahasan masih banyak. Ada pembahasan Id, ada pembahasan zakat fitrah. Jadi dalam rangka untuk mengejar target supaya bisa terselesaikan, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan dari buku ini, An-nadhru bi ityanil masajid as-salasa lil i'tikaf awis shalah. Hukum bernazar untuk mendatangi 3 masjid dalam rangka i'tikaf atau salat. Hukum bernazar untuk mendatangi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bernazar untuk i'tikaf di sana atau bernazar untuk salat di sana. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, walakin lau nazara dzalika hal yajibu bin nazar. Akan tetapi kalau seandainya dia bernazar akan hal tersebut, apakah wajib dengan sebab nazar tersebut? Maknanya kalau seandainya dia bernazar untuk mendatangi 3 masjid tadi, apakah wajib dia harus i'tikaf mendatangi 3 masjid tadi, atau untuk sholat ke 3 masjid tadi? Fihi qaulani. Pada permasalahan tersebut ada 2 pendapat. Ahaduhuma annahu la yajibu bin nazar illa ityanul masjidil haram khasatan. Pendapat yang pertama, bahwasannya mendatangi 3 masjid tersebut untuk i'tikaf ataupun untuk sholat tidak wajib dengan sebab nazar, kecuali mendatangi Masjidil Haram secara khusus. Wa hadza ahadu qaulai asy-Syafi'i wa huwa mazhabu Abi Hanifah. Ini adalah salah satu pendapat dari kedua pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Wa banahu ala aslihi, dan Abu Hanifah membangun prinsip tersebut atau membangun alasan tersebut di atas membangun pendapat tersebut di atas prinsip beliau. Apa prinsip Abu Hanifah? Fi annahu la yajibu bin nazar illa ma kana min jinsihi wajiban bi syar'i. Abu Hanifah punya prinsip bahwasannya suatu perkara tidaklah wajib dengan sebab nazar, melainkan sesuatu yang dari jenis tadi hukumnya wajib secara syariat. Maknanya suatu perkara tidaklah berubah menjadi wajib kecuali jenis tadi memang sudah wajib secara syariat. Itu maknanya. Sedangkan i'tikaf itu bukanlah perkara yang wajib secara syariat. Wal qaulu tsani, maksudnya yang wajib secara syariat, misalkan dia untuk umroh atau haji, dia bernazar untuk umroh, bernazar untuk haji, itu sudah memang wajib secara syariat. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, wa huwa mazhabu Malik wa Ahmad wa ghairihima, pendapat Malik, Ahmad dan yang selain keduanya, annahu yajibu ityanul masajid as-salasa bin nazar. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang selain keduanya,
bahwasannya orang tersebut wajib mendatangi 3 masjid tersebut dengan alasan nazar, dengan sebab nazar. Kalau dia sudah bernazar untuk i'tikaf di 3 masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, maka wajib mendatanginya. Lakin akan tetapi idza atal fadilah agnahu an ityanil mafdul. Akan tetapi kalau seandainya dia mendatangi sesuatu yang lebih afdol, maka mencukupkan atau tercukupi bagi dia dari mendatangi yang kurang afdol. Contoh disebutkan di sini. Fa idza nazara ityan Masjidil Madinah wa Masjid Ilya agnahu ityanu al-Masjidil Haram atau al-Masjidil Haram. Apabila dia bernazar untuk mendatangi Masjid Nabawi, apabila dia bernazar untuk mendatangi Masjid Nabawi dan mendatangi Masjid Ilya, Masjid Ilya itu yang ada di Palestina, yaitu Masjid Aqsa, agnahu ityanul Masjidil Haram, mencukupkan bagi dia mendatangi Masjidil Haram. Maknanya ini, ikhwan, seseorang mengatakan, saya bernazar tahun depan untuk itikaf di Masjid Aqsa. Antara Masjid Aqsa dengan Masjid Nabawi, mana yang lebih afdol? Masjid Nabawi. Antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, mana yang lebih afdol? Masjidil Haram. Pendapat kedua ini tadi, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan, kalau seseorang sudah ada nazar untuk mendatangi masjid yang 3 ini tadi, salah satu dari yang 3 tadi, namun dia datangi yang paling afdol, maka sudah mencukupi. Contoh misalkan, dia mengatakan, saya bernazar kalau lulus PNS saya bernazar ingin i'tikaf di Masjidil Aqsa. Kemudian dia i'tikaf dibalik sama dia, rutenya tadi tidak jadi ke Masjidil Aqsa, dia datang ke Masjidil Haram. Sahkah? Sah. Ya. Kenapa? Dikarenakan Masjidil Haram lebih afdal dibandingkan Masjidil Aqsa. Wa in nazara ityana Masjid Ilya agnahu ityanu ahadi Masjidil Haramain. Kalau dia bernazar untuk mendatangi Masjid Ilya atau Ilya, Masjid Ilya itu Masjid Aqsa, maka mencukupkan atau tercukupi bagi dia mendatangi salah satu dari 2 masjid yang ada di Haramain, itu Masjid Aqsa atau Masjid Nabawi. Wa dzalika annahu qad tsabata fi sahih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Yang demikian itu alasannya sungguh telah sabit dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, man nazara ayuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk mendatangi Allah maka datangilah, atau barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taatilah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat. Rasul mengatakan, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, taati. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat maka jangan kerjakan. Wa hadza ya'ummu kulla ta'atin. Ini semua meliputi segala bentuk ketaatan. Sawaan kana jinsuha wajiban aw lam yakun. Baik ketaatan tadi adalah jenisnya yang sifatnya wajib atau bukan wajib. Abu Hanifah beliau mengatakan nazar itu tidak bisa menjadi wajib kecuali perkara yang dia nazarkan tadi memang wajib. Namun yang tepat dalam masalah nazar adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya nazar tersebut berlaku pada perkara yang sifatnya sunnah, bukan pada perkara yang wajib. Dikarenakan nazar adalah ilzamul insan nafsahu bi syai'in mimma lam yujib asy-syar'u. Nazar itu seseorang membebani dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan syariat. Itu yang disebut dengan nazar. Contoh, sedekah 10 bungkus nasi, wajib enggak? Tidak wajib. Ketika dia mengatakan saya bernazar untuk sedekah 10 bungkus nasi, berubah menjadi wajib. Kalau dia mengatakan saya bernazar untuk sholat 5 waktu, wajib tidak sholat 5 waktu? Nazar tidak nazar, sholat tetap wajib. Difahami? Kalau dia mengatakan saya bernazar untuk haji, wajib tidak? Ya. Dalam hal ini tadi hajinya sudah wajib.
dia nazar enggak nazar tetap wajib. Makanya kata para ulama enggak sah nazarnya kalau perkaranya sudah wajib. Misalkan Herman, ya, dia mengatakan, kalau seandainya saya, atau mungkin si Ardi ngomong, kalau saya dapat duit dari bisnis ini tadi dalam 1 tahun 100 juta, maka saya akan berangkat haji. Antum dapat apa enggak dapat, haji tetap wajib. Ya benar? Secara syariat. Kalau antum dapat 100 juta, memangnya kalau antum tidak dapat, antum tidak berangkat 100 juta, cuma dapat 80 juta, tidak berangkat, tetap syariat haji. Atau antum mengatakan, kalau anak lulus PNS, anak akan tetap sholat 5 waktu di masjid. Antum nak lulus, tidak lulus, sholat 5 waktu tetap wajib, difahami? Wa ityanul afdal ijra'un lil hadis al-warid fi dhalik. Mendatangi sesuatu yang lebih afdal adalah mengamalkan hadis yang telah datang pada perkara tersebut. Apa hadisnya? Di sini disebutkan oleh Ibnu Hizam, qala Abu Abdillah wafaqahullah, yakni bil hadis al-warid fi dzalika ma akhrajahu Abu Daud. Ya, ini hadis yang datang tentang hal tersebut adalah riwayat Abu Daud wa Ahmad, riwayat Ahmad min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan qama yaumal fathi, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berdiri ketika pada Fathu Mekah. Faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar, in fatahallahu alaika Makkah an usalli fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, aku bernazar, kalau seandainya Allah berikan kemenangan kepada engkau, maka aku akan salat di Baitul Maqdis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau Allah memenangkan engkau ketika penaklukan kota Mekah, aku bernazar untuk salat di Baitul Maqdis. Di mana itu? Palestina kan? Faqala Rasul mengatakan, sholli hahuna, salat saja di sini. Di mana itu? Masjidil Haram. Antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa, yang mana yang afdal? Masjidil Haram. Ketika orang tersebut berniat untuk bernazar di Masjidil Aqsa, dalam keadaan Masjidil Haram jauh lebih afdal, Rasul memindahnya. Memindah dengan Masjidil Haram. Rasul mengatakan, salat saja di sini. Fasa'alahu, lalu dia bertanya lagi. Faqal, Rasul mengatakan, sholli hahuna, salat saja di sini. Fasa'alahu, lalu dia bertanya lagi kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Faqal, Rasul mengatakan, fasya'nuka idzan. Sudah, kalau begitu terserah kamu. Intinya Rasul menganjurkan dia untuk sesuatu yang lebih afdol, ya. Contoh misalkan, kurban yang afdol, kambing apa sapi? Kambing, betul. Yang afdol kambing. 1 orang kambing itu lebih afdol dibandingkan sapi 7. Kecuali dia sapi 1 orang, ya. Antara kambing sama sapi 7 itu lebih afdol kambing 1 orang, ya, dibandingkan sapi 7. Cuman permasalahannya, kalau nak ngambil daging, afdol sapi karena banyak dagingnya. Tapi kalau nak besak-besakan pahalanya, besak kambing sikok. Nah, kecuali kalau sapi sikok, kambing sikok, besak pahala sapi. Ternyata dia bernazar. Dia mengatakan, dia ini ada duit, dia nazar, aku bernazar kalau lulus PNS aku korban kambing, kambing sikok. Nah, kalau seandainya diganti sama dia dengan sapi sikok, boleh enggak? Boleh, bahkan lebih afdol. Ya apa enggak? Itu tadi. Jadi enggak mesti. Yang jadi masalah tuh kalau dia nazarnya tadi kambing, digantinya ayam. Ya enggak? Itu menyelisih. Karena hadis menunjukkan yang lebih afdol, bukan yang mundur ke belakang. Nah, itu. Apalagi mie kari ayam. Mengingatkan ya ikhwan, jangan nazar-nazaran lah. Ya, enggak usahlah nazar-nazaran tuh. Kalau sudah bernazar, kalaulah memang tidak mampu, ya mudah-mudahan bayar kafaroh, Pak, dia bayar kafaroh kalau memang tidak mampu. Seperti di sini ada jamaah kita sini, kayaknya tidak ketik di sini. Ari, mana Ari? Nah, antum yang tanya anak kemarin
Ya, batal kelah nazar tuh. Belum juga terima gawi itu kan? Hah? Kawan. Oh, kawan itu berat sekali nazar itu, Ri. Nazar aja ini. Kalau dapat gawian, aku akan mengamalkan seluruh perkara-perkara yang sunnah. Kalau lebih kurang gitu kan ya? Berat, Ri. Untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah berat sekali. Banyak, terlalu banyak perkara yang sunnah. Dulu ada kawan pernah dia chatting bernazar untuk ringan sih sebenarnya. Cuman kadang rutinitas kan susah. Nazarnya tuh Pak, tiap Jumat ngasih kotak infak. Karena ada bayi lupa Pak. Lupa lama, bertahun-tahun itu tadi kan. Nah, nazarnya tuh kalau dapat gawean, pokoknya setiap Jumat nak masukkan kotak infak. Covid pula, masjid ditutup, itu tadi. Nah, ini jadi masalah. Jadi ya nazar itu tidak usah lah ya. Makanya Rasul mengatakan an-nadhru la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan, wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Itu datangnya dari orang yang pelit. Ngapa dia ngomong orang pelit? Pelit sedekah deh. Contoh. Kalau lulus PNS, aku sedekah nasi bungkus 20 bungkus. Tidak lulus, urung dia sedekah kan? Urung itu tadi. Ngapa tidak sedekah? Tidak lulus juga tidak. Iya tak? Itu tadi. Nah. Kemudian selesai ya, intinya kalau seseorang bernazar untuk mendatangi 3 masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, maka nazarnya berubah menjadi wajib. Namun kalau seandainya dia nazarnya ke Masjidil Aqsa tapi dia perginya ke Masjidil Haram, maka boleh, sudah terwakili. Contoh misalkan dan bernazar Dr. Vicky nih, kalau dapat bonus misalkan, bonus tahunan kan, pengen sholat di Masjidil Aqsa. Ternyata beliau pertimbangkan mungkin tidak aman di situ mungkin dan yang lainnya, akhirnya beliau alihkan ke Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Boleh tidak? Boleh dan sah. Kemudian as-safar ila ghairiha minal masajid. Terakhir pembahasan itikaf. Kita masuk Lailatul Qadar. Syukur-syukur malam ini selesai Lailatul Qadar ini. Ada cuma beberapa lembar, Beh. Ya enggak? Masalahnya malam ini malam 23 kan? As-safar ila ghairiha. Safar ke selain 3 masjid tadi, minal masajid, dari masjid-masjid yang ada. Apa hukumnya niatnya safar untuk iktikaf selain 3 masjid tadi? Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Palestina, Masjid Aqsa. Apa niat? Apa hukumnya? Qala Ibnu Abdul Hadi, berkata Ibnu Abdul Hadi, walau safara min baladin ila baladin mithlu ayyusafira ila Dimashqa min Misra li ajli masjidiha au bil aksi. Kalau seandainya seseorang safar dari satu negeri ke negeri lain, misal dia safar dari Damaskus menuju Mesir, dikarenakan untuk ibadah di masjid tadi. Jadi dia mukimnya di Damaskus menuju Mesir, nak pengen ibadah di masjid yang ada di kota Mesir. Au bil aksi, atau sebaliknya, ya, dari Mesir ke Damaskus. Atau sekarang ini orang kadang, ayo kita ke Turki, ngapa kita sholat di masjid apa namanya, Hagia Sophia ya. Nah, kita sholat di situ. Kita cari pasnya Jumat, bisa sholat di situ. Apa hukumnya? Jawabannya itu travel sudah ngawur, nak cari bisnis. Ya, kalau dia ayo kita jalan-jalan ke Turki, tidak masalah, silahkan jalan-jalan, bukan niat ibadah. Tapi kalau sengaja nak ke situ sholat Jumat di Turki, jawabannya tidak diperbolehkan. Au yusafiru ila Masjid Quba min baladin ba'id, atau dia safar ke Masjid Quba dari tempat yang jauh. Lam yakun hadza masyru'an bittifaqil a'immatil arba'a wa ghairihim. Yang demikian ini tadi tidaklah disyariatkan berdasarkan kesepakatan al-a'immah al-arba'ah, 4 imam mazhab dan yang selain mereka. Maknanya 4 imam mazhab melarang
tidak disyariatkan seseorang safar ke tempat yang jauh. Tujuannya ibadah di tempat tadi. Contoh, ziarah kubur, ya, ke Wali Songo. Ziarah kubur ibadah bukan? Ibadah. Ibadah ke tempat lain. Nak ziarah kemana? Kita ziarah lah kemana? Kuburan Sunan Ampel. Ngapa dak kuburan sini baik? Kan sama-sama ibadah. Kuburan Sungai Selayur, tidak, sana lebih istimewa. Berarti kan mengkhususkan tempat. Tidak ada di muka bumi ini tempat yang khusus kecuali tiga tadi baik. Misalkan nak pengen ke Istiqlal, iktikaf, lah beli tiket rapid, ngapo? Nah pengen iktikaf di Istiqlal, boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Difahami? Mungkin apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasul alaihi salatu wasalam, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperbolehkan menempuh suatu perjalanan yang jauh kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa. Ya. Jadi tidak kati istilah ziarah religi ya, datangi kuburan-kuburan sama baik. Kuburan Sungai Selayur ini, kuburan Borang, kuburan Kamboja, kuburan kebun bunga, itu sama baik. Dakati istimewa. Jadi ketemu kuburan sama baik. Walau nazara zalika lam yafi binazrihi. Kalau seandainya dia bernazar, ada seseorang bernazar, misalkan si Cek Daus, aku bernazar kalau dapat bini, misalkan Daus, kalau dapat bini 2021 ini untuk bernazar untuk ziarah kuburan Sunan Kalijaga misalkan, boleh enggak? Lam yafi binazrihi, enggak boleh ditunaikan nazarnya tadi bittifaqil a'immah al-arba'ah wa ghairihim, dengan kesepakatan 4 ulama. Illa khilafan syadzan anil Laits ibni Sa'ad fil masajid, kecuali ada pendapat yang nyeleneh, penyelisihan yang nyeleneh dari Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi tentang masjid-masjid yang ada tersebut. Wa qalahu Ibnu Maslamah min ashabi Malik fi Masjid Quba faqat. Sedangkan Ibnu Maslamah dari pengikut Imam Malik, dia menyatakan boleh untuk ke Masjid Quba, boleh-boleh saja. Namun pendapat yang menyatakan seperti ini tadi pendapat yang lemah, ya. Selesai pembahasan itikaf. Intinya itikaf jangan nyari. Kalau macam mana pelaju? Oh enggak, dia ini udah mukim di Pelaju, ya kan? Bayung Licir itu kan domisili KTP mungkin kan? Sekarang kan sudah di Pelaju, kesini itu bukan musafir. Ya, tapi kalau antum memang betul-betul di Bayung Lincir, mukimnya di situ, sengaja dapat player, aduh ini dia Palembang, kan? Itu tadi. Antum kesini, itu enggak boleh, ya. Kita masuk pembahasan faslun fi masail tata'allaq bi Lailatul Qadar. Permasalahan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ini ada cuman 1, 2, 3, 4, 5. 5 halaman ya? 5 halaman selesai malam ini. Insyaallah. Jam 11. Ya. Faslun fi masail tata'allaqu bi Lailatul Qadar. Permasalahan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Sababu tasmiyatiha bi Lailatul Qadar. Sebab penamaan Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa dinamai seperti itu? Silakan Dr. Fikih. Qala al-mu'allif zakaru asbaban katsiratan minha li'anna Allah yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha minas sunnatil qabilah wa yadullu ala dzalika qawluhu ta'ala minas sanatil qabilah wa yadullu ala dzalika qawluhu ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim wa minha annaha innama sumiyat bidzalika bi'azamiha wa qadriha wa syarafiha min qawlihim li fulanin qadrun ay syarafun wa manzilatun wa qila sumiyat bidzalika li anna lit-ta'ati fiha qadran 'aziman wa sawaban jazilan wa hunaka aqwalun ukhra. Ya. Apa sih
sebab penamaan malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa sih sebabnya? Zakaru asbaban katsiratan minha. Mereka menyebutkan, para ulama, banyak sebab. Di antaranya, li'annallaha ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha minas sanatil qabilah. Dikarenakan pada malam tersebut Allah mentakdirkan apa segala sesuatu yang Allah kehendaki dari perkara-perkara Allah, ya, kepada yang semisalnya untuk tahun depan, sampai tahun depan. Jadi gini, setiap malam Lailatul Qadar Allah SWT menetapkan takdir selama setahun. Jadi takdir, dalam bab masalah takdir dulu pernah kita pembahasan kitab tauhid itu sempat kita singgung ya. Takdir itu terbagi beberapa jenis. Di antaranya disebut dengan takdirun am, takdir yang umum, yaitu takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Seluruh aktivitas di muka bumi ini tadi, kejadian-kejadian di muka bumi itu sudah dicatat oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz, ya. Yang kedua, takdir sanawi. Apa takdir sanawi? Yaitu yang di Lauhul Mahfuz itu ditakdirkan lagi, dicatat oleh Allah SWT tahunan. Kalau istilahnya kita tuh lebih gampangnya, agenda tahunan. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba selama setahun, yang dilakukan oleh kejadian-kejadian di alam semesta ini. Nah, itu ditakdirkan oleh Allah SWT ketika malam Lailatul Qadar setiap tahun. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, takdir umri. Takdir umri. Umri itu takdir orang seumur hidup. Ibrahim, catatan seumur hidupnya dari lahir sampai mati. Itu disebut dengan takdir, dan ada catatan tersendiri. Itulah yang disebutkan dalam hadis, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Itu kan takdir umri. Satu lagi, takdirun yaumi, takdir harian. Dalam Al-Quran disebutkan, cari dewe kita ini bukan Adi Hidayat. Lafadznya kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Surah apa itu, Bik? Ar-Rahman. Disebutkan dalam tafsirnya, bisa lihat Ibnu Katsir dan yang lainnya. Yuqaddir kulla yaum. Allah SWT menakdirkan setiap hari. Itu tadi. Ada 4 rincian takdir. Ada yang umum, itu tadi. Dan masing-masingnya ada catatan. Ya. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala yufraq maknanya yuqdha, yuqaddar. Pada malam tersebut yuqaddar, ditakdirkan, ditentukan, ditetapkan kullu amrin hakim, setiap perkara-perkara yang penuh dengan hikmah. Wa minha, di antara lain sebabnya, annaha innama sumiyat bidzalik, bahwasanya Lailatul Qadar disebut dengan malam Qadar li'idhamiha, dikarenakan keagungan malam tersebut, wa qadriha, dikarenakan kedudukannya, wa syarafiha, kemuliaannya, min qaulihim, diambil dari pernyataan mereka orang-orang Arab mengatakan li fulanin qadrun, si fulan itu memiliki qadar, maknanya ay syarafun wa manzilatun, kemuliaan dan kedudukan. Waqil, ada yang menyatakan malam al-qadar disebut al-qadar sumiyat bidzalik
dinamai dengan hal tersebut li'anna lit-ta'at fiha qadron aziman wa thawaban jazilan, dikarenakan ketaatan-ketaatan pada malam tersebut memiliki qadron aziman, kedudukan yang sangat agung, wa thawaban jazilan, dan pahala yang sangat banyak. Ya. Ringkasnya dia disebut Lailatul Qadar, ada kemungkinan dikarenakan malam tersebut adalah malam yang Allah menakdirkan urusan hamba selama 1 tahun, atau dikarenakan malam tersebut memiliki kedudukan dan kemuliaan, atau dikarenakan pada malam tersebut amalan ketaatan itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Itu tadi. Kemudian hal Lailatul Qadri baqiyatun am rufi'at, apakah Lailatul Qadar itu masih ada ataukah sudah tidak ada lagi? Rufi'at itu sudah diangkat, sudah tidak ada lagi. Silakan Dr. Vicky. As-sahih alladhi 'alaihi al-adillatul mutakasiratu annaha baqiyatun wa amma ma jaa'a fil Bukhari Guling lana. Sini. Ya. Sini guling lana dekat Abi. Min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Guling. Wa min hadithi Nah, guling lah sini. Tangkap capek. فالمراد رفع تعيينها وقد وجد خلاف شاذ لا يأبى به وقد قال الإمام النووي رحمه الله وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون ضلالة ظاهر وغباوة بينة لأن آخر الحديث يرد عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. Ya. As-sahih, pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Alladzi 'alail adillatul mutakatsirah annaha baqiyatun. Pendapat yang benar yang didasari oleh dalil-dalil yang sangat banyak, anha baqiyatun, bahwasannya Lailatul Qadar itu masih ada. Wa amma ma jaa fil Bukhari min hadithi Ubadah ibni Samit, adapun riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ubadah ibnu Samit, wa fi Muslim, dan juga pada riwayat Imam Muslim, min hadithi Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, wa min hadithi Filtan ibni Asim indal Bazzar, dan juga dari sahabat Filtan ibni Asim riwayat Al-Bazzar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiruhum bi lailatul qadr, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mengabarkan kepada mereka, kepada para sahabat, bi lailatul qadar, tentang malam qadar. Fara'a rajulaini yahtasimani fahajaza bainahuma, lalu Rasul melihat ada 2 orang sedang ribut, sedang bersengketa. Lalu Rasul menengahi keduanya. Waqal, Rasul mengatakan, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar, aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan, namun ternyata si fulan dan si fulan lagi ribut. Farufi'at, lalu diangkatlah malam tersebut. Ini diambil faedah oleh para ulama, buruknya bersengketa, ya, buruknya berselisih bisa menyebabkan Rasul SAW lupa untuk memastikan, menentukan malam tersebut. Dan memang ada hikmahnya, ya. Rasul itu dikasih tahu malam Lailatul Qadar itu, namun gara-gara ada 2 orang berselisih tadi, ingatan beliau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, namun ada si fulan dan si fulan sedang bersengketa. Farufi'at, lalu diangkatlah dari ingatanku. Fal murad raf'u ta'yiniha,
yang dimaksudkan diangkat tadi maknanya diangkat secara takyinnya, penentuannya, pastinya tuh di malam apa? Itu yang tidak diketahui. Itu yang diangkat dari ingatan Rasul. Waqad wujida khilafun syadzun la yu'ba bihi atau la ya'ba'u bihi. Sungguh telah didapati khilaf, ya, perselisihan atau perbedaan yang syadz, yang ganjil, yang tidak perlu ditoleh, tidak perlu dianggap. Faqad qala al-Imam An-Nawawi, sungguh al-Imam An-Nawawi pernah mengatakan, wa hadzal qaul alladzi ikhtara'ahu haula'i syadzun ghalatun zahirun wa ghabawatun bayyinatun. Pendapat yang dimunculkan, dibuat-buat oleh mereka-mereka yang nyeleneh itu adalah kesalahan yang nampak sekali dan kebodohan yang sangat jelas. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu memang dak kati malam Lailatul Qadar itu. Udah diangkat. Zaman Rasul memang ada. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga percuma. Gitu loh. Sebenarnya malam Lailatul Qadar tidak ada lagi. Kata Imam Nawawi, pendapat yang seperti ini dimunculkan oleh orang-orang yang ganjil, yang nyeleneh, dan mereka telah salah dengan kesalahan yang nampak sekali dan kebodohan yang sangat jelas. Kenapa? Lianna akhirul hadis yaruddu alaihim. Dikarenakan akhir lafaz hadis tersebut akan membantah mereka sendiri. Kenapa? Liannahu sallallahu alaihi wasallam qol, dikarenakan Rasul mengatakan farufi'at, sungguh telah diangkat, wa asa ayyakuna khairal lakum, mudah-mudahan barangkali diangkatnya hal tersebut itu kebaikan bagi kalian. Namun Rasul mengatakan apa? Maknanya diangkat dari sisi ingatan Rasul kapan penentuannya tadi. Faltamisuha fit tasi'a was sabi'a wal khamisah. Kemudian Rasul mengatakan, maka carilah oleh kalian di ke-9, di ke-7, di ke-5. Maknanya ke-9 terakhir, ya, 7 terakhir, 5 terakhir. Walau kanal murad raf'u wujudiha lam ya'mur bil timasiha. Kata Imam An-Nawawi, kalau yang dimaksudkan adalah terangkatnya keberadaan Lailatul Qadar, tentu Rasul tidak akan memerintahkan untuk mencarinya di malam 9, malam ke-27, malam ke-25. Jelas? Jelas intinya Lailatul Qadar itu ada, malam Lailatul Qadar itu ada. Permasalahan berikutnya, mata Lailatul Qadar, kapan malam Lailatul Qadar itu? Ikhtalafa fi ta'yini Lailatul Qadar ala aqwalin katsiratin. Para ulama atau ukhtulifa diperselisihkan. Ukhtulifa fi ta'yini Lailatul Qadar, diperselisihkan pada penentuan malam Lailatul Qadar itu. Para ulama berselisih. Malam apa lah kira-kira? Ala aqwalin katsiratin, berdasarkan menjadi beberapa pendapat. Awrad al-Hafidz fil Fath aksar min arba'ina qaulan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan sampai ulama berbeda pendapat menjadi 40 pendapat di dalam menentukan kapanlah malam Lailatul Qadar itu. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam waffaqahullah, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa yumkin tasnifu hadhil aqwal ila arba'i fi'at, dan masih dimungkinkan dikelompokkan 4 pendapat ini, dikerucutkan lagi, ya, dikelompokkan menjadi 4 pendapat. Jadi 40 tadi dipres-pres jadi 4. Al-ula, pendapat yang pertama, marfudhah kal qaul bi inkariha fi asliha awil qaul bi raf'iha. Pendapat pertama dia mengatakan Lailatul Qadar itu marfudhah, sudah tidak ada lagi, sudah tertolak. Ini bagaikan pendapat yang mengingkari Lailatul Qadar atau pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah diangkat. Marfudhah itu maknanya sudah takati malam Lailatul Qadar. As-saniyah, pendapat kedua, dhaifah, pendapat yang lemah, ya, Lailatul Qadar itu kal qaul bi annaha lailatun nisfi min Sya'ban. Pendapat kedua, ya. Pendapat pertama tadi apa? Pendapat yang tertolak, ya, marfudhah. Marfudhah itu tertolak. Dan rafadha yarfad, tertolak. Pendapat yang tertolak itu apa? Pendapat yang mengingkari Lailatul Qadar atau yang mengatakan tidak ada Lailatul Qadar.
Pendapat kedua, pendapat yang lemah. Bagaimana pendapat yang lemah itu? Kal qaul bi annaha lailatul nisfi min Sya'ban, yaitu pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu ada pada malam nisfu Sya'ban. Bahwasanya Lailatul Qadar ada di pada malam nisfu Sya'ban. Wa yadullu ala dha'fi hadzal qaul qauluhu ta'ala. Dan di antara argumentasi yang menunjukkan lemahnya pendapat ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Berarti malam Qadar tersebut dalam bulan Ramadan. Kalau yang menyatakan Lailatul Qadar ada di bulan Sya'ban, itu lemah, ya, menyelisih Al-Quran. As-salitsah, pendapat yang ketiga, marjuhah, pendapat yang marjuh. Yang marjuh itu kemungkinan benarnya itu tipis, itu namanya marjuh, ya. Apa itu? Kal qaul, seperti pendapat bi annaha fi Ramadan fi ghairil ashril awakhir minhu, pendapat yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan tapi bukan pada 10 malam terakhir. Ini pendapat yang lemah, tipis kebenarannya. Ar-rabi'ah, pendapat yang keempat, wahya rajihah, yaitu pendapat yang kuat, yang rajih, wahya kaunuha fil ashril akhirah min syahri Ramadan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu ada pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Wa arjaha autaruha, dan yang paling diharapkan dari malam Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjilnya. Wa arjahul autar, lihat di sini disebutkan wa arjal autar, dan malam ganjil yang paling diharapkan Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam ke-27. Dari 10 terakhir tadi, yang paling diharapkan adalah malam ganjil. Dari malam ganjil yang paling diharapkan lagi malam ke-27. Kata para ulama, dikarenakan malam ke-27 tadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan seringnya terjadi di zaman Rasul malam ke-27. Wa arjal autar jumlatus sab' al-awakhir, ya. Dan malam-malam ganjil yang paling diharapkan yaitu 7 malam terakhir, 23, 25, 27, 29. Nah, dari yang paling ganjil ini 27 yang paling diharapkan lagi. Wa hadzal qaul huwa alladhi yajma' bainal adillah kullihah. Pendapat inilah yang mengumpulkan antara dalil-dalil seluruhnya. Faqad jaa'a 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengatakan, iltamisu fil ashril awakhir. Kata Rasul, carilah Lailatul Qadar itu pada al-ashrul awakhir, pada 10 malam terakhir. Fasyamula al-layali al-witra minha wasyafa. Maka hadis tersebut meliputi malam-malam ganjil dan malam-malam genap, ya, malam ganjil dan malam genap. Jadi kalau pacak tuh jangan cuma malam ganjil bae, ya enggak, malam genap juga ibadah gitu loh. Qulna, kita katakan, innal layali al-witra arja, sesungguhnya malam-malam ganjil itu adalah malam yang paling bisa diharapkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul, iltamisuha fil witri minal ashril awakhir. Berdasarkan sabda Rasul, Rasul mengatakan, carilah pada malam ganjil dari 10 malam terakhir. Tadi Rasul mengatakan apa? Cari Lailatul Qadar di 10 terakhir. Kemudian di hadis lain Rasul mengatakan cari di malam ganjil. Wa qulna, dan kita katakan lagi, inna lailatas sab'in wa ishrin arjah, dan malam ke-27 itu lebih diharapkan lagi. Kenapa? Li hadits Muawiyah bin Abi Sufyan, berdasarkan hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan, inda Abi Daud, riwayat Abi Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih,
Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau mengatakan fi lailatul qadar, tentang Lailatul Qadar, hiya lailatus sab'in wa isyrin. Rasul mengatakan malam Lailatul Qadar adalah di malam 27. Walakin hadzal hadis ar-raji waqfuhu, akan tetapi hadis ini menurut pendapat yang raji adalah mauquf, maknanya ucapan sahabat, bukan ucapan Rasul. Wa faqat rajjaha dzalika Daruqutni fil Ilal, tsumma al-Hafidz fi Bulughil Maram. Hadis ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Daruqutni dalam Kitabul Ilal dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram akan mauqufnya hadis ini, bukan ucapan Rasul tapi ucapan sahabat. Tsumma Syekhuna fi Ahadits Mu'alla adh-dhahiruha shihah. Kemudian Syekh Mubil dalam kitab Sahih Hadits Mu'alla adh-dhahiruha shihah. Wa qad kana Ubay ibnu Ka'ab, dan sungguh dulu Ubay ibnu Ka'ab yahlif, bersumpah. Siapa nih? Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Dia bersumpah, ya tahu sumpah ya, demi Allah gitu loh. Annaha lailatus sab'in wa isyrin. Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah, dia mengatakan Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Kama fi Sahih Muslim, sebagaimana dalam riwayat Sahih Muslim. Wajah an Ibnu Abbas, datang juga riwayat dari Abdullah bin Abbas inda Ahmad, riwayat Ahmad. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, qal, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni yashukku alayyal qiyam. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini berat nak sholat tahajud, sholat tarawih. Lah tuh malum lah, misalkan seumuran Pak RT, ya kan? Ya. Famurni bilailatin. Ya Rasulullah, coba perintahkan aku kira-kira pada malam apalah yang aku bisa ibadah. Famurni bilailatin, perintahkan aku tentang suatu malam, dengan suatu malam. La'allallaha yuwaffiqani bilailatil qadar. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ada wong cacak kita inilah malas-malasan ibadah kan, berat masalahnya ya, karena mungkin lah tua kan. Dia datangi Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berat sekali mau ibadah tiap malam. Nah, kira-kira malam apalah, bahasa kitanya malam apalah kira-kira yang bisa jumpa Lailatul Qadar. Rasul mengatakan, faqal alaika bis-sabi'ah, ya, hendaknya engkau gunakan pada as-sabi'ah, malam ke-7. Itu tuh. Sabi'ah itu ke-7, maksudnya ke-7 dari 10 terakhir. Walladzi ja'alaha la nu'ayyinuha fi lailati sab'in wa isyrin, dan yang menjadikan kita tidak bisa memponisnya, ya, yang menjadikan kita tidak bisa memponisnya di malam ke-27, annahu qad sabata fis sahihain, dikarenakan telah sabit, telah sah diriwayatkan dalam Bukhari Muslim min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annaha waqa'at lailatu ihda, atau annaha waqa'at lailata ihda wa isyrin, pernah terjadi di malam ke-21. Wa fi Sahih Muslim an Abdullah ibni Unais annaha waqa'at fi thalath wa isyrin, sedangkan dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Unais itu terjadi Lailatul Qadar pada malam ke-23. Itu menunjukkan apa? Di zaman Rasul pernah terjadi malam 27, pernah terjadi di malam 21, pernah terjadi malam 23. Berarti apa? Mutanakkilah, pindah-pindah. Ya. Amma kaunu arjal layali jumlatus sab' al-akhirah, adapun kondisinya malam yang paling diharapkan adalah 7 yang terakhir, ya. Fali hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain, ya, anna unasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok orang dari kalangan sahabat, uru Lailatul Qadar, mereka diperlihatkan, ditampakkan Lailatul Qadar dalam mimpi, fi sab'il awakhir, pada 7 malam
atau pada ke-7 terakhir. Mana yang ke-27? Ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul mengatakan, ara ru'yakum qad tawatta'at. Ara ru'yakum qad tawatta'at fi sabail awakhir. Aku melihat mimpi kalian saling mencocoki pada 7 yang terakhir. Faman kana minkum mutaharriya, barang siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh ingin mencarinya, falyataharraha fi sab'il awakhir, maka carilah pada 7 yang terakhir. Maknanya Rasul mengatakan, kalau memang serius pengen cari Lailatul Qadar, carilah di 7 terakhir. Maknanya ke malam 27. Wa kadza ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, demikian juga riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir, cari di 10 malam terakhir. Faman dha'ufa, barang siapa yang lemah, au ajiza, atau tidak mampu, fala yuglabanna an sab'il bawaqi, jangan sampai dia terkalahkan dari 7 yang sisa. Ya, tidak mampu 10 terakhir, maka 7 itu tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, ba'da an dzakara aqwalan fil mas'alah, setelah beliau menyebutkan beberapa pendapat tentang masalah ini. Wa arjahuha kulluha annaha fil witri minal ashril akhirah. Kata Al-Hafidz, yang paling kuat dari seluruh pendapat itu bahwasannya malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 terakhir. Wa annaha tantaqilu kama yufham min ahaditsil bab, dan bahwasannya Lailatul Qadar itu tantakil, berpindah-pindah, sebagaimana difahami dari hadis-hadis pada bab ini. Wa arjaha autarul ashri, dan yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil dari malam 10 tadi. Wa arja autaril ashri, dan malam-malam ganjil yang paling diharapkan inda Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah, lailata ihda wa ishrin au salas wa ishrin, malam ke-21 atau ke-23, alama fi hadis Abi Sa'id, menurut hadis Abu Sa'id, wa Abdullah bin Unais, dan hadis Abdullah bin Unais, wa arjaha indal jumhur lailatu sab'in wa ishrin. Adapun malam yang paling diharapkan menurut jumhur adalah malam ke-27, wa qad taqaddamas adillatu dzalik, dan sungguh telah lalu dalil-dalil akan hal tersebut. Ya, makanya kalau di Masjidil Haram malam ke-27 itu rami. Samalah dulu kami di Yaman, kalau malam 27 rami. Full malam 27 itu, kalau dulu di Yaman itu daripada Isya full sampai subuh. Tekepor-tekepornya. Ada pengalaman dulu. Yang lama aja itu, nah ketiduran, anak bangun lah sahur, lah habis masjid lah kosong, lah yang bangun kan. Jadi kan dulu jarak antara dua rakaat itu agak lama juga, 5 menit, kadang sampai 10 menit. Nah, bisa lah nyambi tidur itu. Karena pas uang lah amin, wudhu itu. Kadang kalau dulu biasanya kalau orang Yaman paling nunggui. Duduk di belakang nunggu imam nyimai. Nah, dijimai pakai mushaf itu yang gemuk-gemuk bapak-bapak tua itu kan, nyimai, kaget kapan kira-kira lana ruku, baru dia tegak Allahu Akbar. Yang seperti ini sebenarnya menyelisih dalam ibadah, tapi insya Allah tetap dapat pahala. Kenapa menyelisih? Jadi dia tuh Pak nyimai itu dijingoknya 2 lembar kan. Tahu dia kan disimain lah, tahu kan biasanya kan dipatokan kalau semalam itu, kalau lahan itu kan kadang sampai 2 lembar kan, 2 lembar 1 rakaat, berarti kan 2 rakaat itu 4 lembar. Nah dipikirnya kan, nah 2 lembar ini takbir, itu tadi. Jadi pernah Pak dikira tuh dikira ruku, ternyata tidak lanjut, masih tegak lanjut, padahal termasuk bapak-bapak itu kan lah masuk ke barisan.
ya sudah resiko. Padahal dalam itulah kan awam sih, namanya awam kan, ada juga dulu yang ikut awam. Kalau yang ngerti kan tinggal duduk baik kan boleh sholat tarawih duduk, tidak masalah. Kemudian hatam ini, ya kan? Hal yanalul insanu atau hal yanalul insanu ajra lailatul qadar idza qamaha wa illam ya'lam biha. Apakah seseorang insan bisa meraih pahala malam Lailatul Qadar apabila dia menghidupkannya, wa illam ya'lam biha, meskipun dia tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar, apakah tetap dapat pahala? Tidak perlu dicek-ceki apa malam Lailatul Qadar apa bukan, pokoknya dia full semalam untuk ibadah 10 hari terakhir, apakah tetap dapat pahala? Fiha qaulani, ada dua pendapat. Silakan Dokter Figi. Al-awwalu annahu yukhtassu biman 'alima biha. Qala al-Hafiz rahimahullah wa huwa qaulul aktsari wa yadullu lahu ma waqa'a 'inda Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi lafdhin man yaqum lailatal qadri fayuwafiquha. Qala al-Hafiz wa huwa allazi yatarajjahu fi nazari wa la ankara husul as-sawabil jazili Wala unkiru usulus sawabil jazili liman qamal ibtigha'i lailatul qadri wa illam ya'lam biha walau lam tuwaffiq lahu. Asani annahu yanaluhu al-ajra maw'uda wa illam ya'lam biha wa huwa qawl at-Tabari wal mahlak wal billah wa fil arabi wa jama'atin wa huwa rajih. ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقال وأما قول بعض العلماء أنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقل عالما بها ولو كان العلم شرطا في حصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر فيوافقها فمعناه في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. Di sini disebutkan fiha qaulan, ada dua pendapat. Al-awwal, ya, permasalahannya apakah orang yang ibadah di suatu malam dia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apakah dia tetap dapat pahala? Itu permasalahannya. Fiha qaulan, pada permasalahan ini ada dua pendapat. Yang pertama, annahu yukhtas biman alima biha, bahwasanya pahala tersebut dikhususkan bagi orang yang tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wa huwa qaulul aktsar, itu pendapat mayoritas. Wa yadullu lahu ma waqa'a 'inda Muslim. Di antara argumentasinya adalah apa yang ada dalam riwayat Muslim. Min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, bilafz, dengan lafaz man yaqum lailatal qadar fayuwafiquha, barang siapa yang ibadah salat di malam Lailatul Qadar fayuwafiquha, lalu dia mencocokinya, ya, menyesuaikannya, berarti kan dia tahu kan, ya. Qala al-Hafidz wa huwa alladhi yatarajjah fi nadhari, dan inilah yang kuat menurut penelitianku. Wala unkir, namun aku tidak mengingkari husul as-sawab al-jazil liman qama libtigha'i lailatul qadar wa illam ya'lam biha walau lam tuwafiq lahu. Dan aku tidak mengingkari dapatnya pahala yang sangat berlipat ganda bagi orang yang beribadah
untuk mencari Lailatul Qadar meskipun dia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Meskipun dia tidak mencocoki malam tersebut, ya, tidak tahu dalam artian, atau walau lam tuwaffaq lahu, meskipun dia tidak diberi taufik untuk tahu, gitu loh. Walau lam tuwaffaq lahu, meskipun dia tidak diberi taufik dalam hal tersebut. Asani, pendapat yang kedua, annahu yanaluhu al-ajrul mau'ud, dia tetap akan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan. Wa illam ya'lam biha, meskipun dia tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Tidak mikir malam ini malam Lailatul Qadar atau bukan, yang penting dia sholat baik di sini, yang penting dia ibadah baca Quran. Menurut pendapat kedua, tetap dia dapat pahala. Wa huwa qaulut Tabari, ini adalah pendapat At-Tabari wal Mihlab wa Ibnul Arabi wa jamaah Ibnul Arabi dan sekelompok para ulama. Wa huwa rajih, kata Ibnu Hizam, itulah pendapat yang rajih. Wa rajjaha dzalikal alama Ibnu Utsaimin, itulah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Maknanya orang tetap akan dapat pahala ibadah di malam Lailatul Qadar walaupun dia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Wa qala, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa amma qaulu ba'dil ulama, adapun pendapat sebagian para ulama, annahu la yanalu ajraha illa man sya'ara biha, fa qaulun dha'ifun jiddan. Adapun pendapat sebagian para ulama yang menyatakan bahwasannya orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala kecuali orang yang sadar akan malam Lailatul Qadar adalah pendapat yang lemah sekali. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Rasul mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosanya. Walam yaqul aliman biha, Rasul tidak menyebutkan aliman biha, orang yang tahu akan malam tersebut. Rasul semata-mata cuma ngomong siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa. Rasul tidak ngasih tambahan bagi yang tahu. Enggak, Rasul cuma menyebutkan siapa baik, tahu tidak tahu tetap dapat pahala kan? Walau kana al-ilmu syarton fi husulis thawab la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa tahu dengan malam Lailatul Qadar itu merupakan syarat untuk dapat pahala, niscaya akan dijelaskan oleh Rasul. Wa amma istidlaluhum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun sisi pendalilan mereka dengan sabda Rasul, man yakum lailatal qadar fayuwafiquha, barang siapa yang tegak melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar lalu mencocokinya, fa ma'nahu fi nafsil amr wa illam ya'lam huwa dzalik, maka makna hadis tersebut pada konteks itu pun wa illam ya'lam huwa dzalik, meskipun dia tidak tahu hal tersebut. Ya, berarti kan maknanya apa? Di situ Rasul mengatakan siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar lalu mencocokinya. Padahal itu menunjukkan apa? Makna hadis itu pada konteks itu juga sebenarnya bagi orang yang tidak mengetahui, kan cocok, mencocoki. Bisa jadi dia tidak tahu sebelumnya kan. Contoh misalkan lafaz muwafaqah itu mencocoki. Misalkan Dokter Vicky berangkat ke pasar, tahu-tahu mencocoki jadwalnya sweepingnya Pol PP, ya enggak? Itu namanya mencocoki. Rasul mengatakan barang siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar lalu mencocoki malam tersebut, berarti kan dia bisa jadi tidak tahu, bisa jadi tahu itu malam Lailatul Qadar. Kemudian terakhir, alamatu Lailatul Qadar, tanda malam Lailatul Qadar. Oh. Lanjut. Alamatu Lailatul Qadar. Lanjut Dr. Figi, penutupan. Al-awwalu lailatul samha'u la harfatu wa la darilatu. Ja'a dzalika min hadits Jabir radhiyallahu anhu inna Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban
ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة والبزار والحديث يرتقي إلى الحسن بمجموع هذه الشواهد. الثاني نزول المطر، جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ومن حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في صحيح مسلم. الثالث طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها لما أخرجه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها وله شاهد من حديث ابن مسعود ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما وكلاهما عند أحمد. Habis. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu Lailatul Qadar. Alamatu Lailatul Qadar, ini yang sahih. Adapun yang selainnya yang disebutkan ada pohon itu, bahwasanya pohon itu sujud dan yang lainnya itu semua ada kata yang sahih. Yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang pertama, Lailatun Samha. Malamnya adalah malam yang tenang, cerah. Bagaimana gambarnya? La haratun wala baridah. Ndak panas, ndak dingin, tenang, sejuk, adem. Ada nih kan kedinginan itu tadi kan. Ada lagi yang hangatnya kan? Ini tenang. Gitu loh. Disebutkan dalam hadis, Jaa dzalika min hadits Jabir inda Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa min hadits Ubadah ibn Samit inda Ahmad min hadits Ibnu Abbas inda Ibnu Khuzaimah wal Bazzar wal hadits yartaqi ilal husni atau ilal hasan bi majmu'i hadits syawahid. Hadisnya bisa naik menjadi hasan dengan penguat-penguat yang ada. Intinya ada hadisnya menyebutkan malamnya tenang, ndak panas, ndak dingin. Yang kedua, nuzulul mator, turun hujan. Antum cek deh, ini malam ganjil deh. Antum cek di luar tuh, ada angin kencang dah, ada kilat-kilat dah. Nah, kalau tenang, sejuk. Kalau di luar itu agak gerah, itu dia tenang, nyaman gitu. Nah, atau kedua, hujan. Nuzulul mator, turun hujan. Disebutkan jaa dzalika fi hadithi Abi Sa'id, ada dalam hadis Abu Sa'id. Min hadithi Abdullah bin Unais, dari hadis Abdullah bin Unais. Ya, bisa dilihat kisahnya tuh gini. Ketika Rasul salat subuh, beliau menceritakan malam Lailatul Qadar. Nah, di pagi hari itu ada bekas-bekas hujan. Gitu. Kemudian tulu asyamsi fi sabihati tilkal laila la syu'a laha. Nah, pagi harinya matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan. La syu'a itu cahaya yang menyilaukan. Antum naik ke Ampera, antum jingok. Nah, itu tadi. Mataharinya ketika keluar tadi cerah, jadi tidak menyilaukan gitu loh. Bisa dijingok dengan mata. 5 akhrajahu Muslim an Ubay bin Ka'ab annahu haddatsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa dia menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan anna syamsa tatlu min dzalikal yaum la syu'a alaha. Matahari terbit pada hari itu tidak ada cahaya yang menyilaukan. Walahu syahidun min hadithi Ibni Mas'ud wa min hadithi Ubadah ibn Samit wa kilahuma inda Ahmad. Hadis itu punya penguat dari hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ubadah bin Samit, dan keduanya riwayat Ahmad. Selesai. Alhamdulillah. Jam 10 lewat 10 menit. Cuman sejam lewat 10 menit. 70 menit durasi kita. Khatam subuh libur. Masalah malam ganjil nak begadang-gadang lah. Ya. Subuh libur. Subhanallah.